Batu itu beratnya sekitar 1,1 ton. Wah, Beratnya. 1,1 ton? Iya. Jatuh dari atas? Jatuh dari Nimpah atas, kita. nimpah kita langsung ke kali. Tapi kebelah tiga. Kebelah tiga si batu itu. Anehnya, si batu itu. Batunya kebelah tiga? Kebelah tiga. Nah yang dua bisa diangkat, Yang satu nggak yang bisa. satu nggak bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kismis, kisah misteri. Kali ini kita kedatangan tamu sangat eksklusif banget teman-teman. Kita kedatangan Bang Augie dan Teh Ayu. Oke teman-teman, di sini kita kedatangan Bang Augie dan Teh Ayu. Ingin bercerita tentang pengalaman pribadinya, Iya. Bang Augie dan Teh ya. Betul. Iya, betul. Langsung ini mah ya, nyata bener ya. Nyata dong. Itu mungkin kejadiannya, kejadian di mana atau kapan, langsung aja kita tanya-tanya teman-teman. Gimana cerita kismisnya, kisah misterinya. Oke, Bang Augie sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah mau nyempetin datang ke WC Entertainment. Iya, siap. Oke, dari Bang Augie dan Teh Ayu, mau siapa dulu cerita boleh? Boleh dari saya dulu. Oh ya, dari Iya. Bang Augie nih gimana nih? Mau cerita di mana apa gimana ya? Mungkin kilas balik ya, ini dari awal mungkin ya. Jadi sebelum ada rencana itu kita dari teman-teman nongkrong nih awalnya ngadain rencana bahwa kan ada tuh Curug Baru, ya kan, yang di Bogor tuh sempat terkenal lah karena dia baru tuh, ya kan. Iya. Akhirnya kita berlima itu bikin rencana untuk pergi ke sana. Ya Berlima kan, tuh, berlima, awalnya berlima. Nah, berhubung temen itu bawa pasangannya, jadi pun saya juga ngajak pasangan saya nih, istri saya gitu kan. Nah, di sebelum perjalanan pun kita banyak kendalanya. Contoh dari orang tua pun kita banyak Kayak ada firasat. firasat ya. kurang bagus gitu dari orang tua saya maupun orang tua istri gitu kan. Jadi banyak udahlah nggak usah pergi, ngapain. Kayak nggak ngasih Nggak awalnya izin gitu. Cuman kitanya aja yang Cuman bandel. kitanya mungkin bandel ya, namanya anak muda gitu kan. Ada apa sih, nggak ada apa-apa. Belum nikah waktu itu, belum nikah? Belum itu. Itu tuh sekitar bulan Januari tahun 2016. Oh, tahun 2016 lah ya. Udah beberapa tahun yang lalu lah gitu kan. Jadi kita berangkat, yang pasangan itu ada dua, saya dengan Ayu dan satu lagi Teguh sama almarhum Siska gitu. Nah kita berangkat itu siang sih, sekitar jam 1 ya. Habis zuhur. Habis sih. zuhur. Habis zuhur dulu kita berangkat. Di perjalanan pun kita emang nggak ada firasat apapun sih, biasa aja, Happy-happy normal, aja sih happy di aja jalan. gitu, ya jalan-jalan ya kan. Jalan. Kita nikmatin suasananya. Nah cuman saat kita sampai di Curug kok kayak hawanya berbeda. Dalam hal itu yang awalnya cuacanya panas langsung mendung, tiba-tiba mendung, langsung gelap. Nyampe jam berapa tuh ke Curug? Nyampe sekitar jam setengah tigaan, setengah tiga sore gitu kan. Karena di jalan tuh masih panas gitu kan. Tiba-tiba sampai sana kok mendung gitu kan. Kita parkir motor, karena kan Curug Leuwih Hiji itu kan nyebrang kali ya. Ya kan, pas nyebrang kali pun langsung tiba-tiba hujan. Tapi langsung gede. Langsung deras hujannya, langsung hujan deras lah pokoknya gitu kan. Kita sempat neduh dulu. Nah saat awal kita neduh tuh, saya udah punya firasat kayaknya nggak enak gitu kan. Udahlah kita pulang lagi aja. Kayaknya nggak usah dilanjutin nih ke atas. Karena kan kalau ke Leuwih Ijo kan harus naik lagi ke tangganya kan. Cuman udahlah kita balik aja ke rumah. Nggak usah dilanjutin nih ke atas karena feelingnya nggak enak ini. Cuman cuaca juga nggak dukung gitu kan. Mungkin maksain ke atas. Nah, cuman karena ada seorang temen, karena mikirnya juga kan udah jauh-jauh kan, sayang nih gitu kan. Sayang kalau nggak nyampe atas. Nah, kalau nggak nyampe curugnya. Oh jadi udahlah kita paksain gitu. Nah, akhirnya kita paksain lah. Akhirnya kita nunggu hujan reda tuh, kita naik lah ke beberapa tangga. Nah, di situ hujan deras lagi. Udah deras lagi, akhirnya kita neduh lah ya di warung. Itu emang posisinya itu di tebing, jadi tanah miring di tebing itu, jadi atasnya itu masih warung, masih pohon kebun gitu, jadi tebing itu dipaplas jadi warung.
gitu. Bawahnya warung lah. Bawahnya warung, atasnya tebing gitu. Iya. Jadi belang tuh tembok Tanah lah. Kita nggak bisa ngelihat ke atasnya itu ada apa. merah. Gitu kan. Posisi hujan deras. Akhirnya Itu semuanya tuh berlima-lima di situ. kita berlima-lima di situ. Karena emang hujannya hujan deras banget sih. Itu kan kita juga nggak mungkin maksain ke atas ataupun pulang gitu kan. Nah setelah kita istirahat itu akhirnya ya biasalah kita ngobrol, ketawa-tawa, kita makan. Nah saat jam berapa? Sekitar jam 3-an lah. Jam 3 sore itu saya punya feeling yang nggak enak gitu kan. Nggak tahu kenapa saya kan bawa tas tuh. Tas kamera lah gitu kan. Nah di situ tuh saya beresin semuanya, kunci motor, handphone, dompet, sama semuanya lah yang saya bawa itu saya masukin tas semua. Ya, nah istri sempat nanya kenapa? Enggak, takutnya kenapa-napa biar enak. Saya mikirnya gitu kan. Berarti emang udah ada perasaan. Udah ada feeling saya tuh gimana ya, kayak nggak enak lah gitu hawanya. Karena kan posisi duduknya kan kita warungnya kecil lah gitu kan, sedangkan tapi yang buka itu warung buka apa? Buka. Kita sempat makan Indomie. Justru kita lagi makan Indomie. Kita lagi makan Indomie di situ. Emang warungnya pun nggak begitu besar. Akhirnya kita kan duduk juga kan dempet-dempetan gitu kan, dempet-dempetan. Nah setelah beres-beres itu, saya sempat ngomong ke istri gitu kan, ini gimana ya kalau longsor? Saya sempat ngomong gitu. Saya. Iya. Oh Bang Ogi langsung. Karena feelingnya nggak enak gitu loh. Ini gimana ya kalau longsor? Ya, gitu kan. Oh begitu ya. Setelah beres-beres barang, jangan ngomong kayak gitu, Cina. Iya enggak, ini mah takutnya aja, saya gitu kan. Akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba saya nggak sadar. Tiba-tiba nggak sadar itu saya ketika di motor dibonceng 3 dan itu tuh udah gelap. Cuman ada suara istri yang manggil-manggil. Kalau aku mah sadar pas lagi kejadian tuh, gitu. Jadi ngerasa kayak sebelah tuh almarhum ya. Tiba-tiba saya mah kalau saya ada yang narik, saya mah sadar betul di situ kayak ada yang narik saya tuh jauh gitu dari tempat kejadian tuh saya mah jauh. Sedangkan teman-teman saya di situ. Nah, posisi ini duduk apa berdiri nih? Duduk lagi makan mie. Nanti Tayu yang tahu ya. Iya, aku yang. Nah itu gimana Tayu? Tiba-tiba langsung bunyi duk gitu kan langsung. Longsor apa batu jatuh apa kayak jatuh ketimpa kita aja karena kejadiannya tuh kayak cepet ya blur gitu kan langsung aku mah kayak ada yang dorong ternyata aku feelingnya dia yang ngedorong aku gini jadi kayak seakan-akan gini gitu loh jadi aku yang mental dia yang kena gitu kan. Terus habis kayak gitu aku langsung pas itu kok jauh dari lokasi langsung aku nyari dia kan karena ini aku juga berdarah kan. Pelipisnya kena. Ini kena kan berapa jahitan gitu kan. Pas aku nyari dia udah nggak sadarin diri. Dia posisinya udah berdarah udah cuman ngomong nggak bisa napas. Dia bilang cuman ngomong kayak gitu. Saya di situ kan langsung nangis kan karena refleks gitu kan ngelihat temen almarhum keadaannya udah lebih istilahnya lebih inilah gitu lebih parah dari Augie kan. Akhirnya saya minta tolong orang yang di situ nggak ada yang mau nolong awalnya karena mereka pun takut kali apa gimana kaget gitu ya. Ledakan lagi lah gitu. Nah aku tuh inget banget ada bapak-bapak yang nyamperin kita gitu kan langsung nolongin. Yang lain cuma jadi penonton awalnya. Langsung bilang ini dia udah bilang nggak bisa napas. Akhirnya kita digotong lah kan naik motor dibawa ke kayak klinik kecil yang ada di Sukamakmur kan ya. Ternyata dia nggak bisa karena kan mungkin banyak yang kakinya patah segala macam mungkin ya nggak bisa ditangani di sana langsung dibawa ke USADA. Tapi yang paling parah bawa gitu kepalanya apa dadanya apa punggung apa gimana? Sebenarnya sih kalau kata dokter itu jadi rahang saya patah. Oh rahang kena jadi si rahang itu ngelipet. Rahang patah terus untuk tulang iga itu nusuk ke paru-paru kaki dan kaki pun patah. Semuanya hampir seluruh badan karena kalau dilihat dari lokasi itu jadi awal si batu jatuh itu kena perempuan temen itu almarhum. Berarti meninggal satu ya? Meninggal. Infonya sih karena dia kan terakhir itu operasi batok dicangkuk lah batok kepalanya. Pas dibawa ke klinik, kayak dibawa klinik lagi itu yang satu laginya, mereka dikasih oksigen. Sedangkan temen aku kan keadaannya udah nggak memungkinkan kata dokter ya gitu kan. Aku lihat dia juga udah ngap-ngapan gitu karena kan kita nunggu ambulan yang datang ya. Dia harus pakai ambulan nggak bisa pakai motor mobil gitu kan. Dari yang apa itu? Klinik yang kedua tuh di sana. Dioper lagi. Jadi waktu di jalan pun sempat sadar bahwa saya di ambulan nih gitu kan. Sempat sadar, cuman masih ngebayang karena belum bisa jelas fokus jadi masih kerasa sakit di paru-paru sama di kaki. Udah bener-bener
gitu kan. Kita juga beda ambulan. Dia dulu, terus almarhum dibawa ke Jakarta kayaknya langsung ke Gatot. Iya, dia langsung karena iya gitu kepalanya udah mulai itu. Akhirnya ya udah kata aku juga akhirnya dibawa pakai mobil orang situ. Kalau aku dibawa sama orang situ langsung dibawa ke Usada karena nggak sadar ternyata itu dikira tuh air hujan, ternyata itu darah juga sama bocor. Aku bocor. Tapi Bang Ogi langsung nggak sadar lagi tuh? Apa pas di rumah sakit nih? Waktu di rumah sakit sempat sadar. Cuman masih biasa lah, belum begitu jelas ya kan. Ini kenapa gitu kan, ini kenapa. Cuman saya ngelihat tangan kok ini kebuka gitu loh. Ini kan ada bekas jahitannya. Iya, ini bekas jahitannya. Sempat kok ini kebuka gitu kan, ada apa gitu kan. Sempat nggak begitu banyak sadar sih, justru lebih banyak halusinasi. Untuk saya, iya halusinasi. Tapi halusinasi masih ingat apa aja halusinasinya? Nah, halusinasi itu jadi di saat hari Jumat ya, kalau nggak salah di saat hari Jumat itu kayak lagi di istana. Sebenarnya bukan istana, jadi macam gereja. Di gereja itu kan ada kursi-kursi yang panjang ya. Nah di situ tuh saya ditidurin di kursi panjang itu. Dan itu tuh menunggu antrian untuk dicabut nyawanya. Iya. Itu yang saya rasain. Itu untuk hari pertama untuk komanya ya. Itu di hari Jumat. Sempat koma. Itu hari Jumat tuh? Iya. Nah berarti kejadian hari Kamis? Sekitar hari Rabu ya, Rabu apa Kamis gitu, iya. Berarti pas hari Jumat itu ngerasa? Iya, ngerasa. Jadi pas ngerasa antrian pengen cabut nyawa? Iya, jadi sebelum halusinasi itu badan itu dingin sekali. Jadi pakai selimut berlapis-lapis pun tetap dingin. Udah gitu dari ubun-ubun itu kayak ada yang narik, berasa narik gitu di sini tuh. Cuman kan saya udah baca-baca sebisanya aja kan. Udah tuh. Nah, muncullah halusinasi itu. Jadi kayak di gereja gitulah, di kursi ditidurin. Nah, itu tuh setiap kursi itu ditutup pakai tirai. Dan itu pun saya cuma denger kamar sini selesai. Oh gitu? Iya. Sambil dengan ada tangisan. Gitu. Jeritan tangisan gitu. Nah, tinggal di kamar saya, tiba-tiba saya sadar lagi, alhamdulillahnya. Gitu kan, sempat sadar lagi. Jadi pas ketika di Bang Ogi, Ogi sadar lagi tuh? Sadar lagi. Terus untuk hari keduanya pun setelah koma itu, jadi saya halusinasi itu masih di Curug. Masih di sono? Masih di sana. Halusinasi masih di sana. Jadi saya ngerasain masih kena hujan, masih nggak bisa kemana-mana. Jadi saya tuh kayak ditahan di sana. Oh, ngerasain masih di sono ya? Masih di sana. Ruangnya lah ya. Iya. Jadi saya ngerasa, gitu. Nah ini kok hujan. Basah muka saya, semua badan basah. Saya tolong dong nih, hujan nih. Makanya dia teriak-teriak mulu di itunya juga, di ICU juga katanya. Hujan, nih hujan, ai hujan gitu. Padahal bukan kondisinya di dalam rumah sakit ya. Iya. Tapi nggak sadar tuh, belum sadar itu saya kalau di rumah sakit gitu. Jadi saya juga nggak tahu kondisi saya seperti apa gitu. Saya cuman ya halusinasi aja terus-terusan itu selama hampir 3 minggu. Di ICU. Di ICU. 3 minggu? 3 minggu di ICU. Hampir sebulan dia. Berarti lama juga. Lama. Tapi sempat viral nih kejadian Bang Ogi sama Teh Ayu ya. Iya. Sampai masuk Google, rame sih, nggak nyangka ya Bang. Aduh, terkenalnya gara-gara ini gitu kan. Tapi maksudnya gara-gara itu jadi tempat wisata, jadi ada asuransinya kalau nggak salah ya. Untuk itu aku sih seminggu kan dirawat ya, dirawat rumah sakit. Nggak tahu nih kondisi dia kayak gimana gitu kan. Karena nggak megang HP, karena aku juga kan masih harus perawatan kan di sini, kena benturan yang hebat katanya di sini kata dokter, jadi harus bengkak mata segala macam juga. Cuma pas baru lihat HP, sakit banget gitu. Dia udah segala macam kabel banyak gitu kan, oksigen, selang hidung, selang dari mulut nih. Iya. Karena yang diinget itu udah nggak bisa makan, jadi minum pun, suntik pun udah kemana-mana. Dokter aja udah memperkirakan, wah gitu kan, kita harus berjaga. Sempat jadi dokter itu sempat ngobrol ke orang tua, udah banyak, Bu, harus banyak ikhlas. Karena untuk kemungkinan sembuh itu ya kecil. Vonis dokter. Parah banget sih, Man. Karena parah. Patah ini rusuk. Rusuk patah. Jadi yang bikin parah itu di tulang rusuk itu nusuk ke paru-paru. Jadi tulang itu menusuk ke paru-paru. Nusuk ke paru-paru. Jadi bikin pendarahan nih paru-paru. Makanya banyak cairan. Jadi sempat juga dibolongin di sini untuk dipasukin selang, jadi disedot darahnya. Tuh, sebenarnya yang bikin fatal itu di paru-paru sih.
paru-paru gitu. Iya, sebenarnya awalnya juga nggak ketahuan, cuman kok lama dokter tuh curiga ini kok ngapnya nggak sembuh-sembuh. Setelah di ronsen semuanya kelihatan lah tulangnya gitulah, dan nusuk, ya. Nah itu tuh nusuk gitu. Nah sebenarnya kalau halusinasi itu banyak gitu kan yang muncul gitu selama koma 3 minggu itu. Banyak selama Sempat koma itu. saudaranya juga nengok kan dari Sukabumi gitu kan, nengok dia pas di jam 5 sore kan emang waktunya boleh ya nengok di ICU tuh. Jam besuk. Malah saudaranya malah kesurupan gitu kan. Pulang-pulang langsung ngomong gitu, itu di sebelahnya, katanya di sebelahnya gitu, kayak lagi nungguin dia nih gitu, ada cewek lagi nungguin dia, terus ngomong kan gitu, kok kita kesini rame-rame, kok gue ditinggal gitu. Iya, kemungkinan sih kita berpikir oh almarhum gitu kan. Jadi almarhum itu kan sempet dilariin ke Gatot Subroto, ya kan. Nah setelah 3 hari itu tuh dia tuh operasi di cangkok batok kepalanya gitu kan, berhasil. Nah setelah dicangkok itu ternyata ada masalah baru ya, jadi si lidah itu nutupin kerongkongan, infonya disitulah akhirnya lepas nggak gitu. Nggak kuat mungkin ya. Jadi itu pun saya dapat infonya itu dari orang tuanya, jadi orang tuanya tuh komunikasi dengan orang tua saya itu di hari Jumat kalau nggak salah. Itu di hari Jumat pas di saya juga koma di saat itu, bareng saat koma juga gitu. Jadi emang kalau dari orang yang bisa lihat mungkin ya, jadi emang di tempat itu tuh lagi cari yang namanya katanya perempuan sama laki-laki, temen yang almarhum, cuman justru kamu yang kena gitu. Harusnya mah ngincernya saya gitu sama temen gitu. Jadi lama juga itu komanya ya sekitar 3 minggu. Iya. Gitu. Nanti Cayu pas sudah dijahit langsung nemenin Bang Ogi. Iya, nggak mau pulang. Jadi karena takut gitu ya dia kenapa-napa, 24 jam itu di rumah sakit. Tidur di situ, semua di situ, nggak mau pulang. Padahal ini juga masih diperban, masih pusing. Cuma khawatir gitu ya gimana gitu, ngelihatnya juga ya ampun kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Ngerasa kayak dijorokin ya sama Bang Ogi. Iya, dia juga ngigo-ngigo nambil manggil-manggil saya mulu. Kata suster ini yang namanya Ayu mana? Katanya gitu. Iya, Ayu hujan yuk gitu, hujan ayu gitu. Dia halusinasi. Jadi selama 3 minggu itu halusinasi terus ada. Apa aja itu Bang? Apa aja yang pertama seperti di gereja itu kan. Kedua itu kayak yang lagi masih di sana nih, kita nggak bisa pulang gitu kan. Nggak rasa hujan itu, wah kerasa dingin. Nah yang ketiga itu jadi saya satu ruangan sama ada pasien itu kan. Nah itu tuh kenapa nggak tahu kenapa, jadi kita bisa saling sautan. Jadi halusinasinya sama. Saya manggil, dia jawab. Jadi komunikasi sebelah-sebelahan. Padahal sama-sama koma. Satu ruangan itu. Satu ruangan itu. Sebelahan bednya. Tapi saling nyaut. Kata suster kok bisa. Masa sih? Iya. Maksudnya gimana saling nyaut? Jadi saya manggil nama istri, "Ai, kamu di mana?" Temenin aku di sini. Dia yang jawab, "Aku di sini. Kamu kesini sekarang," gitu. Tapi cewek cowok tuh? Cewek. Koma juga begitu? Iya. Koma juga sama. Hujan gitu. Hujan. Dia sama saling sautan, tapi besokannya yang sebelahnya meninggal. Gitu. Sempet kaget juga gitu kan. Kaget juga kita gitu. Perasaan ada yang nyaut kemarin, kemana ini kok kosong bed sebelah. Kata susternya gitu ternyata. Gitu, ternyata sebelahnya itu. Meninggal. Oke. Tapi ya waktu itu kejadian itu kan juga emang sempat banget, itu baru-baru viral banget itu. Iya. Ya kan, kalau di daerah situ emang ada curug bening lah, jernih. Iya. Ya kan. Lagi viral-viralnya emang itu curug. Ya kan? Lagi sempat ditutup juga kan. Gara-gara itu? Ya, gara-gara ini sempat ditutup. Oh, sempat ditutup. Kita keluarga nggak ada yang terima gitu, karena kan posisinya kok bisa ada batu besar turun gitu. Jadi keamanannya kurang apa gimana untuk gitu kan. Jadi dari info juga batu itu beratnya sekitar 1,1 ton. Wah. Beratnya. 1,1 ton? Iya. Jatuh dari atas. Jatuh dari atas. Nimpah kita langsung ke kali. Tapi kebelah 3 si batu itu. Si batu itu. Batunya kebelah 3. Kebelah 3.
Nah, yang dua bisa diangkat, yang satu nggak yang bisa. satu nggak bisa. Diangkat berapapun nggak ada yang kuat angkat. Nggak mau, nancep dia ke kalinya. Oh, gitu. Anehnya begitu. Itu yang Berarti masih. bisa diangkat. Dua bisa diangkat, satu nggak bisa. Kalau di bisnisin sih mungkin dua itu kita gitu berdua, sedangkan satunya ya. Oh, tapi emang yang kena Teh Ayu Saya. Dia almarhum ya. Makanya itu Pas buat benar tiga iya. iya. Itu Berarti yang itu nggak ada yang bisa angkat sampai sekarang nanti. nggak ada. Itu info dari orang tua sama Polsek ya, Polsek Sukamakmur. Karena kan sempat olah TKP juga ke sana. Iya. Iya. Buat ini Karena yang jadi korban. benar. Iya, ada korban Masih juga. ada TKP ya. Betul. Sempat tutup juga kan untuk beberapa minggu ya. Iya, sampai berapa kali minta izin, tapi keluarga kita belum ada yang mau nerimain gitu. Karena kan kita juga kondisinya berdua masih begini gitu kan, daripada nanti ada korban lagi gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Tapi lama-lama ya ngasih sih beberapa bukan jaminan, apa namanya? Uang lah, beberapa uang gitu ya. Tanggung jawab dari pihak curugnya gitu kan. Untungnya gitu. Tapi sampai sekarang kalau misalnya ke curug-curug itu ada trauma nggak? Apa pernah lagi nggak habis itu ke curug lagi pernah apa nggak? Gini, dia kan masih halusinasi, mungkin dia nggak tahu ya. Kita masih banyak baca-baca doa segala macam. Kita sebenarnya bukan percaya nggak percaya ya tentang kayak gitu ya. Tapi akhirnya saudaranya dia kan dipanggil tuh yang dari Cianjur ya. Bukan maksain, emang takut nih kenapa-napa gitu ya. Emang harus datengin yang bisa. Akhirnya malam Jumat saudaranya itu ke sana, ke curugnya. Oh, sono. Iya, bukan nantangin, dia cuma bilang ini kok nggak sembuh, bukan nggak sembuh, dia masih belum sadar gitu kan. 3 minggu. Nggak tahu sih obrolannya, cuman dia beliau menceritakan ke kitanya, ke orang tua kita, minta selendang gitu. Sebenarnya awalnya minta saya sama temen, tapi nggak tahu kenapa jadi kenanya Augie gitu. Akhirnya sama saudara dikasih gitu kan baju sama selendang gitu kan, dibeliin gitu, dikasih ke sana di malam Jumatnya sama penghuni di sana lah, kalau kata kita mah ya. Kuncinya lah. Iya, kuncinya di sana. Tapi habis itu langsung iya, langsung agak membaik. baik. Tadinya mah saudaranya yang bisa, setiap nengok dia kesurupan, setiap nengok dia Pasti ada ketakutan, katanya itu di sebelah gitu, di sebelahnya dia tuh kayak ada yang nunggu gitu. Pasti kesurupan tuh saudaranya yang bisa lihat lah gitu kan. Saudaranya beberapa ada yang bisa gitu ya. Jawabnya kayak gitu. Ya karena dokter pun juga kan bilang ya Vonisnya udah gitu. berarti kan emang Iya. benar-benar Iya. Udah. Mungkin Tapi emang sempet udah diyasinin sih. mau gitu. Udah diyasinin. Tapi Kan? dengar nggak waktu dia? Enggak, jadi diyasin di rumah sakit iya, di rumah juga iya. Oh, didoain. Didoain. Jadi ya setelah dokter vonis kayak gitu ya keluarga sedikit pasrah gitu kan, ya udahlah mau gimana gitu kan. Kalau emang udah bukan jodohnya untuk hidup ya kan, ya udah gitu kan. Alhamdulillah sih untungnya gitu. Berkat orang tua juga, doa orang tua sih utama. Takdir emang bisa dilawan ya. tapi memang ada perubahan sih setelah saudaranya dia kesana gitu ya. Istilahnya mah kenapa nih kok bisa gitu kan? Ada perubahan, dia membaik lama-lama membaik tuh kondisinya. Gak tahu deh, kalau mungkin Eno masih nunggu kali. Kalau saudaranya nggak kesana mah gitu. Percaya nggak percaya emang ada gitu, pasti ya, gitu kan, lah. emang Kita aja nggak nyangka. Benar beda alam juga ya. Kebetulan baju aku juga putih dan kebalik pas di rumah sakit tuh baru tadinya tuh mau pakai baju tuh warna merah, tiba-tiba kok pilih pakai baju putih tapi dilapisi warna hitam. Nah almarhum juga warnanya putih bajunya gitu. Oh jadi kayak couple gitu ya. Terus pas di klinik yang kedua itu yang masih di desa sana, aku lihat bener-bener itu almarhum tuh kayak nari. Ini nggak bohong, emang iya. Aku lihat kalau dia kan kesakitan ya, nggak bisa napas, sakit gitu. Kalau almarhum nggak, dia tangannya gini-gini gitu. Aku tuh bingung apa itu kena saraf apa gimana ya. Tapi dia ini kata pacarnya almarhum itu bajunya yang gitu. Tapi dia masih sadar, padahal dengan kondisi dia yang gitu mungkin kita mah udah nggak tahu lah gitu ya. Dia sempat begini, tapi tangannya gini-ginian di bawah, kayak gini-ginian. Itu yang aku tadinya nangis jadi agak shock gitu, kok
dia bisa gitu loh, dengan kesadarannya yang ya begini-gini tangannya kayak orang jaipongan. Kata pacarnya yang itu bajunya, dia langsung beginiin bajunya gitu. Padahal udah nggak tahu deh itu melihat kondisinya mah ya gitu kan. Ternyata ya Allah berkata lain, dia nggak bisa diselamatin gitu kan. Batu ya, batu 1,1 ton. Kena kepala, dia mah nggak kena apa-apa lagi sih, dia langsung kena kepalanya. Kalau almarhum gede banget ya. Iya. Langsung nimpa. Itulah perjalanan. Iya. Pengalaman jadi. Pengalaman. Ini juga sebagai dari kismis juga, karena ini kisah misteri ya kan dalam hidup, karena kisah misteri kita nggak tahu kan. Iya. Tadinya mah Kita misteri. mungkin Ada apa sih? ternyata di tempat-tempatnya mungkin nggak cuma Curug ya, mungkin di pegunungan pasti ada ya katanya mah ya, pasti ada, tapi nggak nyangka kita ngalamin gitu loh. Mungkin ada kesalahan dari kitanya lah. Mungkin Bahkan iya, kita nggak bismillah bertamu dulu, kan ke rumah orang, mungkin logikanya gitu kan. Mungkin kita ada perkataan yang kurang baik mungkin ya. Jadi Iya, seperti Tapi itu. untuk abis ini nih waktu, sekarang maksudnya 2023 po ini maksudnya abis selesai dari itu pernah ke Curug lagi? Membetah Curug mana? Wah, enggak. Trauma Udah trauma. soalnya. Pernah nyampe depannya aja tapi aku udah nggak mau masuk lagi dulu. Lagi sedikit. Iya, kepikiran. Tapi sekarang Curug itu bagus sekarang mah. Ya, bagus. Mungkin aman, alhamdulillah aman. Kalau dulu kan masih kurang ya pengamanannya sekarang Ya, mah. karena kan memang soalnya baru viral banget. Iya. Baru-baru banget di Iya, itu baru sama kan langsung pengunjung. udah jadi ya banyak lah pengennya ke situ. Tapi kayaknya Curug sih udah enggak ya. Terima kasih. Udah ada rasa trauma tersendiri di. Udah cukup. Jadiin cerita kita nanti. Jadi kalau anak kita nanti mau sono nggak kita izinin. Pengalaman juga. Iya. Oke, mungkin ada lagi apa tambahan lagi dari Teh Ayu apa? Ayu. Bang Ogi? Cukup sih semuanya. gitu ya? Iya. Oke buat teman-teman, karena ini kita nggak menyinggung siapapun ya, karena ini kisah nyata dari Bang Ogi dan Teh Ayu. Dan teman-teman juga bisa ngecek sendiri di Google ya, di Curug Hejo korban ada tulisan Augie dan Ayu. Coba cek aja di Google juga ada guys. Karena ini benar-benar nyata ya, ini benar-benar eksklusif aja guys. Karena langsung kita kedatangan tamu langsung bercerita di sini. Terima kasih Bang Ogi. Iya. Sama-sama. Dan Ayu. Semoga ini menjadi pengalaman juga buat teman-teman WC Entertainment ya. Betul. Iya, Biar betul. lebih hati-hati lagi Iya. untuk jalan-jalan. Jangan lupa berdoa, minta izin kepada kedua orang tua biar Iya. masih ada. Kalau nggak ada ya orang tua siapa kayak paman atau Oke, makasih ya Tayu, Bang Iya. Ogi. Iya, Cukup sampai di sama-sama. sini.